Kebahagiaan itu sederhana, teman-teman. Orang tua saya pernah bilang, kebahagiaan itu sederhana, Le. Yang seperti apa, Pak, kebahagiaannya? Contohnya, kebahagiaan sederhana itu sesuatu yang kamu lakukan yang bisa membuat kamu senang, yakin ada kebaikan, meskipun orang lain memandangnya hina, tidak begitu berharga. Itulah kebahagiaan yang sederhana yang kamu miliki, yang kamu rasakan. Ya seperti ini, saya ke kebun tiap hari sendiri, ya. Nah, saya seperti ini, ya, buat ya kayak gini untuk nyetek. Tapi saya ke kebun tiap hari, aktivitas saya tiap hari ke kebunnya, saya nyatanya senang, bahagia. Jadi benar, orang tua saya itu benar, bahagia itu sederhana. Terus pernah lagi orang tua saya bilang, bahagia itu juga tidak terukur dari banyak kamu punya uang, mewah kamu punya benda, rumah. Tidak diukur dari situ. Terus saya bingung, pada waktu itu saya bingung, teman-teman. Nah, terus lek ngono ki nggo ngopo nyambut gawe rekoso pengen sugih, Pak, lek ngono kuwi. Nah, terus Pak ngomong, bapak saya ngomong lagi, coba kamu lihat di luar sana, tidak sedikit Le, orang yang banyak uang, orang yang rumahnya mewah, ya, itu kehidupannya tentrem, ya, ayem. Ya bener, Pak, ya. Lah terus aku yo tekok meneh, lah sing model tentrem ki modele sing kepiye, Pak? Urip ayem tentrem ki sing kepiye? Nah, lah wong tuaku ngomong, Le, ayem, urip ayem tentrem kuwi onone nang ati awak dhewe. Aku terus bingung, jeru batinku ki jeru. Tolong piye maksudnya, Pak? Jelasno. Nah, saiki awakmu nyambut gawe ngewangi pake rekoso, susah, reget, kotor, ya. Bertani itu kotor, ya mungkin hina, ya, tapi kamu nyaman nggak awakmu, seneng nggak? Ya aku ya seneng, pada waktu ya memang senang. Nah, terus tentrem nggak uripe dhewe iki, meskipun ya dhewe akeh kekurangan, ya tentrem ora? Mbok rasane aku sak keluarga dhewe iki lho, Pak, tentrem ora? Ya tentrem ki, Pak, nyatane. Nah, mergo tentrem kuwi yo dhewe sing jalanke, sing ngatur. Kehidupan itu ada pada diri kita sendiri. Kuncinya ada pada hidup kita sendiri. Cara bagaimana menjalankan kehidupan itu ada pada kita sendiri. Nah, terus apa masalahnya karo kehidupan sugih ki mau sing tidak terukur harta benda, ya. Wong nyatane ki, Pak, dhewe urip ki duwe angan-angan pengen sugih kok. Aku sik bodoh tak pikir ngono. Kok pengen kerja nyambut gawe rekoso pengen sugih. Saiki ngene lho. Sugih kuwi mau yo sik panggah nang awake dhewe. Mergo sugih kuwi onone cukup. Kalau kita merasa cukup atas apa yang kita miliki, yang kita dapatkan dari apa yang kita usahakan, ini sudah sugih.
Ya aku waktu kayak bingung, ya wes lah nggih ngono. Nah, alhamdulillah pada waktu itu berpesan beliau kepada saya, sekarang gini loh, sekarang begini aja, kamu jalanin aja dulu, suatu saat kamu akan mengerti. Nah, kapan gue Pak waktu ini? Di saat kamu sudah berdiri sendiri, di saat kamu sudah menjalani kekeluargaan, kamu akan tahu seperti apa perjalanan itu yang sesungguhnya seperti apa. Sekarang kamu ikuti langkah Bapak, jalani, karena profesi kita sebagai tani, wong pakmu dia rasa nyekolah nih awakmu dhuwur kan. Ya, iya Pak, aku dulu begitu. Sekarang teman-teman alhamdulillah ya, buat teman-teman dimanapun berada yang masih punya orang tua, baktikan kita kepada orang tua, berbakti, maksudnya itu berbakti, pegang teguh nasihat orang tua ya, bersyukur bagi yang masih punya orang tua. Saya alhamdulillah teman-teman, berdasarkan dari didikan orang tua, masalah menyangkut bertani ya teman-teman, meskipun saya enggak punya modal ya, modal materi, tapi alhamdulillah nilai-nilai pesan-pesan dari orang tua saya junjung tinggi. Alhamdulillah saya rasakan teman-teman sampai saat ini. Oke, itu tadi kebanyakan sekarang ya, pada umumnya manusia pintar bicara, bisa berbicara tetapi tidak bisa menjalankan ya. Contohnya saya sendirilah teman-teman ya, saya bisa bicara belum tentu saya bisa menjalankan apa yang dari saya bicarakan. Tetapi pada umumnya manusia itu seperti itu teman-teman, pada umumnya itu. Jadi buat teman-teman dimanapun berada, jangan melihat siapa yang berbicara, cobalah melihat apa yang dibicarakan. Itu pesan dari orang tua saya. Wong telur ayam aja keluar dari sebuah berasal dari yang tidak mengenakan, wong nyatanya begitu keluar bisa kita makan kok. Ya teman-teman, ya mudah-mudahan ada manfaatnya ini teman-teman ya. Sambil saya buat tali untuk penyetekan. Pokoknya buat teman-teman dimanapun berada, jika ada manfaatnya apapun yang teman-teman lihat ya, apapun yang teman-teman temui, jika ada baiknya maka ambil. Oke, saya berada di lagi aktivitas di perkebunan biasa, tiap hari saya di kebun teman-teman ya, selagi badan sehat. Saat ini saya aktivitas lagi proses penyetekan teman-teman, penyetekan ya. Untuk penyetekan sendiri teman-teman, wajib sebagai petani ya, pekebun kopi, wajib lakukan penyetekan, penanaman. Kalau enggak bisa dua-duanya, lakukan penyetekan. Kenapa? Penyetekan itu bisa menambah cepat penghasilan. Contoh kita nanam, kalau menanam lama proses berbuah teman-teman ya, bisa 3 tahun ya. Tapi kalau penyetekan 1 tahun udah berbuah. Makanya lakukan penyetekan untuk kebun kopi. Oke, balik lagi yang tadi ya, pada umumnya manusia hanya bisa hanya pintar berbicara, itu pada umumnya. Contohnya saya sendiri, tetapi itulah kita harus pandai, harus pintar belajar sesuai dengan yang saya pelajari dari orang tua saya ya, bahwasannya kita sebagai manusia itu jangan terlalu melihat ya, terlalu melihat kehidupan orang lain ya, kehidupan orang lain yang mungkin sangat menyenangkan ya, menurut kita itu membahagiakan, sehingganya kita terpacu ingin seperti mereka, tetapi kita lupa ya teman-teman, terkadang kebanyakan seperti itu, lupa akan kemampuan ya, kemampuan dari diri kita sendiri. Untuk itu kalau kita punya profesi bertani, maka punya pendirian.
lakukanlah cara bertani kita dengan pendirian kita. Boleh kita melihat cara orang lain, melihat cara orang lain, mengikuti ya, tetapi tidak bisa sepenuhnya teman-teman, karena itu tadi bisa saja hal-hal yang tidak kita inginkan bisa kita alami kalau kita terlalu terobsesi ya dengan cara orang lain, dengan apa yang kita lihat ya. Oke, harus tetap punya pendirian ya. Orang tua saya pernah bilang kebahagiaan itu sejatinya tidak harus memiliki uang yang banyak ya, meskipun harus punya teman-teman ya. Kita mau bertani juga, contoh sepeleknya mau kerja ya harus punya tenaga ya teman-teman, punya tenaga. Itu harus makan teman-teman ya, kalau nggak makan lemas. Mau ke kebun kayak saya ini, contohnya saya bawa odong-odong ya, bawa odong-odong ini yang nggak dibensini ya orang melaku, orang tekan kebun. Nah itu jadi tidak semua harus kita itu melihat ya, atau terobsesi lah sama apa yang kita lihat ya, lalu kita merasa ingin seperti itu, tetapi kita lupa dengan kemampuan kita. Utamakan ukur kemampuan kita. Kalau kayak kita memang bertani, ya sudah bertani ya, dengan cara kita. Perlu melihat orang lain, tapi ingat cara kita tetap beda. Seperti hal-hal yang pernah saya temui teman-teman, kebanyakan tidak sedikit orang bertani itu tidak punya prinsip. Tidak sedikit orang merasa lemah dan gagal. Contoh, untuk tahun ini kopi mahal, semua yang diomongkan buah kopi, harga kopi. Selain tidak ada lagi tanaman yang lain, bahkan yang sudah punya tanaman yang lain ditebang tanam kopi. Itu tidak punya pendirian teman-teman, sulit mau maju, mau berkembang. Petani seperti itu namanya terumbang-ambing. Ingat, harga bukan petani yang menentukan. Wajib petani menanam apa yang bisa kita jual ya, merawat wajib kita, menjaga, mempertahankan supaya kita punya penghasilan untuk kehidupan kita, untuk masa depan teman-teman. Oke, mungkin itulah channel saya saat ini. Saya lagi melakukan penyetekan teman-teman. Buat teman-teman dimanapun berada ya, saya ucapkan terima kasih yang sudah nonton, yang sudah subscribe teman-teman. Oke, sedikit saya lihatkan situasi yang pernah saya bagikan kepada teman-teman ya. Ini sudah situasi keadaannya yang pernah saya bagikan caranya ya, perkembangannya seperti ini teman-teman. Masih fase degan ya, masih fase degan buahnya teman-teman. Ini lokasi yang berbeda yang pernah saya katakan ya. Saya punya beberapa tempat lokasi yang berbeda yang saya rawat teman-teman ya. Jadi alhamdulillah di tempatnya lokasi ini buahnya agak lumayan teman-teman, agak lumayan ya. Kita bersyukur. Oke, buat teman-teman dimanapun berada, mohon untuk bisa saling memberi kebaikan ya, untuk bisa mendukung channel saya teman-teman. Bisa subscribe, tekan tombol lonceng ya. Oke, ini ada penyetekan yang saya lakukan ya, ada 2 saya lakukan penyetekan. Kenapa? Agar yang untuk menjaga teman-teman ya, menjaga jika satu tidak tumbuh maka masih ada yang satu. Jika tidak tumbuh semua ya sudah, kita lakukan penyetekan ulang. Nah itu, karena tidak ada yang bisa menjamin sesuatu itu bisa hidup kecuali yang punya hak untuk menghidupkan. Oke teman-teman, mungkin sekian dari saya ya. Saya doakan mudah-mudahan
saya dan sampean selalu diberikan kesehatan ya, rezeki yang berkah, manfaat. Tak lupa iringi doa dalam setiap usaha kita. Mudah-mudahan apa yang kita usahakan dari penghasilan kita selalu diberikan keberkahan, kemanfaatan buat kita dan keluarga kita, teman-teman. Oke, saya akhiri. Tetap semangat. Salam satu tani. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.